Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu ada saya Fajarika Fitri Arja, Ada kita Abdul Fadila dan saya Irma Dwiyana. Saya Anis Sofiani Nurul. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi akibat makan makanan pedas yang dimulai dari saya. Jadi biasanya makanan pedas itu mengandung senyawa atau zat yang namanya capsaicin. Senyawa capsaicin ini biasanya bisa mengakibatkan perut sakit. Kok bisa? Awal mulanya biasanya ketika ada seorang yang makan makanan pedas, biasanya kan dari mulut, kemudian mengaruhi si otak yang mengakibatkan lidah menjadi terasa pedas dan juga panas. Kemudian setelah dari mulut biasanya turun di lambung. Nah, di lambung ini nanti senyawa capsaicin itu akan mulai merusak asam lambung ini. Nah, ini nanti kan asam lambung akan mulai merusak, kemudian makanan ini berlanjut turun ke usus kecil atau yang disebut dengan usus halus. Nah, di usus halus ini nanti senyawa capsaicin ini akan membuat perut terasa nyeri atau panas. Nah, disinilah yang terjadi nyeri perut karena akibat capsaicin tadi yang dari mulut turun ke asam lambung kemudian ke usus kecil. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Vita. Lalu makanan itu kan masuk ke lambung kita. Nah, lambung itu bisa menjadi teriritasi dan akan menjadi radang. Makanan itu kan masuk ke perut kita. Nah, ini bisa menyebabkan peradangan pada dinding usus kita. Karena pada zat capsaicin itu mengandung zat bioaktif yang dapat menyebabkan rasa panas dan nyeri. Peradangan dan nyeri ini dapat mengiritasi lambung dan menyebabkan peradangan pada dinding lambung dan usus kecil. Gejala ini itu bisa seperti kita akan mengalami rasa batuk-batuk atau mual, diare, dan akan muntah-muntah. Jika hal ini tidak diobati, maka asam lambung itu akan naik ke kerongkongan dan jika dibiarkan secara terus-menerus akan menjadi tukak lambung. Kemudian saya akan meneruskan dari Mbak Vita dari asam lambung ke Mas. Mas sendiri biasanya terjadi karena kita terlambat makan. Tetapi Mas juga bisa terjadi karena kita sering mengkonsumsi makanan pedas. Istilahnya ketika kita terlambat makan, kemudian kita makan langsung makan pedas, perutnya akan kaget seperti itu. Kemudian akan terjadi mah sendiri bisa disebut dengan tukak lambung. Tukak lambung sendiri adalah kondisi lapisan perut yang terbuka atau terkikis. Dan itu biasanya terjadi karena mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Makanan pedas yang bercampur asam tadi bisa menjadi masalah bagi lambung kita tentunya. Dan ketika kita mengonsumsi makanan pedas, maka lambung kita
itu akan mengalami peradangan dan akan menimbulkan iritasi pada dinding lambung itu sendiri, dan produksi asam lambung otomatis juga akan meningkat. Contohnya seperti gambar di sini. Yang sebelah sini adalah lambung sehat dan sebelahnya adalah lambung yang sering makan makanan pedas. Karena dinding lapisan lambung itu terkikis, jadi akan membentuk seperti borok yang menjadi sumber masalah itu. Dan jika dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi GERD. Dan GERD ini akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu GERD. GERD atau sering disebut atau gastroesophageal reflux atau biasa disebut GERD. Nah, GERD di sini gejala utamanya pada ulu hati yang terus-menerus, asam lambung yang naik terus-menerus, kemudian di ulu hati itu kayak rasa sakit. Bedanya MAH sama GERD itu sama, tapi GERD itu yang lebih serius, kondisi lebih serius dari MAH sendiri. Nah, ini untuk gambarnya penyakit GERD. Kalau yang normal itu kan katupnya tertutup. Kalau GERD itu kan kalau asam lambungnya naik ke kerongkongan, berarti katupnya terbuka, itu bisa menyebabkan GERD. Kalau memang tidak diobati secara baik, itu menyebabkan GERD, dapat menyebabkan GERD. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.